Hai guys. Saya Fitria Nurhayati. Saya Fatih Zulmuna. Saya Zian Sofia Genia. Kita di sini mau bikin video KWU loh. Kira-kira mau bikin video apa ya? Kita nantikan sesaat lagi. Perkenalkan, kita dari UIN Salatiga. Ada saya Fatih Zulmuna, dia Fitria Nurhayati, dan teman saya lagi Zian Sofia Genia. Ingin izin mewawancarai Mas, dari nama dulu. Perkenalkan, nama saya Mas, panggil saja Mas Bagus. Mas Bagus ya Mas? Ya, dari Pondok Pesantren Agro Nur El Falah. Ini jenis tanaman apa Mas, kalau boleh tahu itu? Tanaman ini sebenarnya termasuk tanaman kacang-kacangan, tetapi yang digunakan bunganya. Namanya itu bunga telang. Sejarah awalnya itu gimana itu? Kok bisa kepikiran buat ide ini itu, tanaman ini? Awalnya saya belajar dari guru saya, kebetulan saya sekolah di sini dan jurusannya pertanian. Diajari guru saya bahwa ada tanaman telang ini dimanfaatkan bunganya untuk membuat produk pewarna makanan alami. Media apa saja ya Mas, kalau boleh tahu, yang digunakan untuk menanam tanaman tersebut? Tentu saja tetap tanah tetap harus yang bagus, dari pupuk. Kalau di sini, kalau untuk tanam ini tidak boleh memakai pupuk kimia, harus 100% organik, karena nanti ini tujuannya untuk dikonsumsi. Kalau pakai kimia nanti berakibat kepada organ-organ tubuh di dalam tubuh. Tetap harus pakai organik 100% gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya tuh, cara perawatannya sendiri Mas. Cara perawatannya sendiri itu gimana? Ada suatu cara khusus spesial atau yang biasa-biasa saja gitu? Untuk perawatan ini cukup mudah. Yang penting ketika setiap pagi harus dipanen. Setiap pagi harus Sebenarnya dipanen. setiap pagi harus dipanen, karena ini bunga ini setiap hari tumbuh, setiap hari itu mekar gitu. Kalau untuk penanganan khusus mungkin cuma ketika mungkin waktu panas itu mungkin banyak hama-hama, entah itu belalang, entah itu ular, itu biasanya kita basmi dengan, ya karena ini organik ya, jadi kita basmi sendiri, pakai tangan sendiri. Berarti kalau sehari kan katanya Mas itu, kalau semisal harus dipanen, ketika tidak dipanen itu apakah bisa menimbulkan potensi akan gagal panen atau menimbulkan resiko apa gitu Mas? Bukan ke gagal panen, tapi karena ini sebenarnya tanaman kacang ya. Kalau bunganya ini semakin lama tidak dipanen, nanti akan tumbuh kacang. Lah ketika kacang ini sudah tumbuh, nanti kualitas bunganya itu menurun. Jadi setiap hari harus dipanen, harus dipetik. Untuk pertanyaan selanjutnya, kendala dalam pembudidayaan tanaman ini tuh apa Mas, kalau boleh tahu? Kalau kendala itu, kalau dari internal saya sendiri, mungkin karena kekurangan tenaga kerja. Satu peta ini saya sendiri yang mengerjakan, jadi mungkin kurang intens. Berarti ini bener-bener sendirian Mas? Sendirian. Dari pengolahan lahan sampai panen sampai pengeringan saya sendiri, jadi agak kewalahan kalau dari sisi dari internal. Kalau dari eksternal mungkin hambatannya cuaca, kadang tidak memungkinkan. Kalau habis hujan itu tidak boleh dipanen, karena warnanya luntur. Kalau pas masih basah terus dipanen itu warna birunya luntur. Harus dibuang. Terima kasih. Kita dari tadi berbicara soal proses. Nah, sekarang saya mau menanyakan tentang manfaat dari tanaman ini sendiri. Kalau manfaatnya ini sebenarnya mungkin banyak yang belum tahu. Dari manfaatnya, mungkin ini mengandung banyak vitamin B, bisa membuat mata menyehatkan mata, bisa, kalau untuk ibu-ibu ini bisa buat jamu untuk melancarkan menstruasi. Gitu, bisa mencegah tumor dan kanker juga. Itu cara pengkonsumsiannya gimana Mas? Itu dimakan langsung atau dibuat minuman atau gimana? Blender kah?
cara ini hampir sama seperti rosella yang warna merah itu, hampir sama. Bisa kalau cara sederhananya bikin teh. Jadi ini pakai gelas, pakai 7 tangkai atau 10 tangkai, disedikit dalam air panas, kasih gula, itu paling sederhana bikin teh. Kalau penjualannya itu gini dalam bentuk buah-buahan, dalam bentuk bunga atau sudah diolah lagi, Mas? Untuk penjualan dalam bentuk bunga kering. Jadi nanti ini dikeringkan gitu. Dikeringkan lalu nanti jual keringnya itu, Mas. Dijual produk keringnya, masih mentahan. Intinya masih mentahan. Itu dari pembuatannya itu sekitar butuh modal berapa? Iki masih ingat gak, Mas? Kalau untuk modal satu lahan ini sekitar 500 ribuan. 500 ribuan itu bisa dapat berapa, Mas, dari 500 ribu itu omset yang didapat? Kalau untuk hasil belum tahu, karena untuk istilahnya kalau Jawa itu gali lubang tutup lubang gitu. Iya. Ya, masih nutup sana nutup sini, kan ada biaya mesin, ada biaya gas, yang biaya bungkus ini kan belum. Berarti masih dalam proses ya, Mas, itu, Mas? Masih dalam proses. Tapi sebenarnya ini dulu pernah berjalan ketika saya masih kelas 12 SMK. Dulu 1 bulan itu 3 juta. Tapi itu dulu, tapi karena sekarang teman-temannya sudah pada keluar, terus saya lanjutkan sendiri, saya rombak sendiri, jadi sekarang masih dalam proses, belum masih tahu penstabilan ya, Mas, berarti, Mas. Nah, kan berarti kan pas kemarin ada Covid itu pengaruh nggak, Mas, dalam penjualan atau dalam pengolahan hal ini, atau dalam mengambil produk mentahnya, ngambil pupuk-pupuknya dan sebagainya, itu kan sulit, Mas, keluar itu pengaruhnya besar nggak, Mas? Pengaruh sekali itu, karena ini memang dulu masih awal masuk masih awal bangun ini, itu masih awal Covid dulu. Jadi untuk share, untuk memberitahu ke masyarakat sekitar itu masih susah sekali untuk mengekspor ini, memberitahu ke masyarakat, memberitahu ke warung-warung, ke kafe-kafe, masih sangat susah sekali. Ya sudah, Mas, ini berhubung waktu yang terbatas, ini hampir Jumatan, langsung saja, Mas, bisa berikan pesan atau kesannya atau ekspresi Mas tentang tanaman tersebut. Kalau pesan saya mungkin bukan cuma untuk Mas dan Mbak, tapi untuk seluruh pemuda di Indonesia, bahwasanya jangan malu untuk menjadi seorang petani, karena petani bukanlah pekerjaan yang hina, karena petani adalah jihad. Karena di masa sekarang 90% itu adalah petani, adalah orang-orang yang sudah tua. Jadi bisa dipastikan 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, Indonesia bisa diperkirakan akan krisis petani dan juga krisis pakan. Jadi untuk pemuda Indonesia saat ini jangan malu-malu untuk menjadi seorang petani. Cukup itu. Sudah, Mas, terima kasih, Mas.